Oke teman-teman, balik lagi di channel Web Programming Unpas. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita mengenai pengulangan. Tapi sebelumnya, kita akan membahas dulu mengenai satu topik yang namanya tabel penelusuran. Ya, jadi tabel penelusuran ini adalah sebuah tools yang cukup penting ya, agar kita dapat lebih memahami lagi cara kerja program kita seperti apa, khususnya untuk yang baru belajar mengenai pemrograman. Sebelum masuk ke sini, gimana kalau kita lihat dulu latihan kita di video sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat, di video sebelumnya kita melakukan sebuah latihan membuat aplikasi sederhana mengenai pengelolaan informasi angkot. Sekarang saya akan tunjukkan jawaban dari latihan kita sebelumnya. Kalian cocokkan dengan latihan yang sudah kalian buat. Untuk yang belum mengikuti latihan ini, silahkan cek dulu video sebelum ini ya, di mana kita mempelajari mengenai pengulangan dengan while. Oke, jadi kalau kalian ingat, kalian disuruh membuat sebuah file dengan nama angkot1.js ya, di mana kita mengelola 10 buah angkot ini dengan menampilkan informasi mengenai apakah angkot ini beroperasi atau tidak. Ya, yang ingin saya tampilkan hanya sederhana seperti ini aja ya, di mana angkot nomor X gitu ya, X-nya angka, itu beroperasi dengan baik. Ya, kita punya 10 angkot, tampilkan semuanya. Ya, kita lihat dulu jawabannya seperti apa. Oke, saya akan buat dari awal, kalian cocokkan dengan yang sudah kalian buat. Oke, jadi kita buka source code kita. Nah, ini halaman indeksnya ya, kita hubungkan dengan file JavaScript yang namanya angkot1.js ya. Lalu kita buat filenya, klik kanan, bikin file baru, kasih nama angkot1.js. Sudah ya. Lalu kita diminta untuk menampilkan 10 angkot yang kita punya. Jadi kalian bisa buat dulu variabel. Ingat ya, while itu ada 3 komponen utama, ada nilai awal, ada kondisi terminasi, dan ada increment atau decrement. Ya, kita buat dulu nilai awalnya. Ya, ini variabelnya sebetulnya boleh apa aja. Kita buat nilai awal yang kita isi dengan angka 1 ya, karena nomor angkotnya dimulai dari 1. Lalu buka keyword while-nya, di mana kondisinya adalah selama nilai awalnya itu lebih kecil sama dengan 10, dimana nanti dia mengecek apakah nilai awal itu lebih kecil dari 10 atau tidak. Ya, lalu aksi yang dilakukan adalah mencetak ke layar console.log, lalu pesannya adalah angkot nomor titik begitu ya. Lalu kita gabungkan dengan nilai awal, begini ya. Kita gabungkan lagi dengan tulisan beroperasi dengan baik. Nah ini ya, ini kalian kalau menggunakan Sublime Text bisa membuat supaya nggak ada scroll ke kanan. Kalian bisa ke view, lalu pilih word wrap ya, nanti dia turun ke bawah supaya kita bisa lihat semua kodenya. Sudah, jadi ini angkot nomor titik spasi, tulis nilai awalnya supaya nanti berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu gabungkan lagi dengan menggunakan operator penggabung string plus ya, atau operator konkatenasi. Gabung dengan spasi, beroperasi dengan baik, lalu titik. Oke. Dan di akhir kita increment atau kita tambahkan nilai awalnya. Kalian bisa tulis nilai awal sama dengan nilai awal plus 1. Atau apa? Nilai awal plus plus. Ya, saya lebih suka menuliskan nilai awalnya itu di sebelah kiri, tidak menjorok ke dalam seperti ini ya, seperti konsolnya, karena untuk membedakan bahwa nilai awal ini adalah bagian dari while. Sudah seperti ini ya, simple seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita ke browser, kita jalankan indeksnya. Nah ini kalian lihat tulisannya angkot nomor 1 sampai angkot nomor 10 beroperasi dengan baik ya. Jadi ini jawabannya, di mana kita sudah membuat pesan ke si pengelola angkotnya atau ke juragan angkotnya bahwa semua angkotnya itu berjalan dengan baik. Ya, gimana? Kira-kira sama nggak dengan punya kalian? Oke, kita kembali ke slide-nya. Jadi kita udah berhasil menampilkan ini semua. Nah, sekarang kita coba telusuri while yang sudah kita buat. Ya, kita telusuri dulu gimana cara kerja si while yang udah kita buat ini. Ya, kita lihat sintaksnya tadi seperti ini. Ya, di mana kita punya nilai awal sama dengan 1. While nilai awal lebih kecil dari 10, tulis pesannya menggunakan console log dan nilai awalnya kita increment. Ya, kita telusuri dari awal. Yang pertama, kita buat dulu variabel awalnya. Ya, variabel nilai awal diisi dengan
angka 1. Jadi ini sebelum mulai loop ya, ini kita tentukan dulu nilai awalnya berapa. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke sini. Kita cek kondisinya. Apakah nilai awal lebih kecil sama dengan 10? Gitu ya. Nah, nanti kita cek nilainya true atau false. Nah, lalu selanjutnya kita cek. Kalau misalkan bernilai true, maka lakukan aksinya. Aksinya adalah mencetak string dengan menggunakan console.log. Ini akan kita lakukan ketika kondisi yang tadi itu bernilai true. Selanjutnya, kita lakukan increment atau penambahan nilai di akhir dari tiap-tiap loopnya. Dan kalau sudah ini selesai, kita kembali mengulang. Kita cek lagi. Sekarang apakah nilai yang sudah ditambahkan tadi lebih kecil dari 10 atau tidak. Gitu ya, nanti sampai suatu saat nilainya lebih dari 10 baru keluar dari loopnya. Ya, jadi ini kita akan ulangi terus sampai kondisinya bernilai false, baru keluar dari loopnya. Paham ya? Begitu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan untuk menelusuri lebih lanjut program kita perbaiki dulu supaya lebih baik lagi. Kita kembali ke source code kita perbaikinya gini. Daripada kita menggunakan variabel nilai awal, lebih baik kita gunakan nama variabel yang sesuai dengan kasus kita, yaitu angkot ya. Jadi, sekarang gini, saya bisa ganti nilai awalnya dengan misalnya nomor angkot begini. Ya kan kalian tahu tadi setiap angkot itu punya nomornya sendiri ya, 1 sampai 10. Nah, terus ini untuk nilai awal angkotnya. Tapi saya juga mau punya sebuah variabel yang namanya jumlah angkot. Nah, jadi nanti barangkali ke depannya angkotnya nambah, kita hanya perlu mengganti nilai dari variabel jumlah angkot ini. Ini kita isi dengan 10 ya. Jadi karena sekarang angkotnya ada 10, kita isi jumlah angkotnya dengan 10. Selanjutnya kita udah punya ini, maka kita bisa perbaiki while-nya sekarang. Nilai awal kita ganti dengan apa? Dengan nomor angkot ya. Begitu pula dengan ini. Saya bisa ganti nilai awal ini dengan nomor angkot dan ini juga dengan nomor angkot ya. Selanjutnya yang angka 10 ini saya bisa ganti dengan apa? Dengan jumlah angkot. Jadi kalau ke depannya angkotnya nambah jadi 20, while-nya itu masih tetap bisa kita gunakan. Paham ya? Jadi ini udah sedikit kita perbaiki supaya variabelnya lebih masuk akal. Ya, kalau saya jalankan, saya refresh, hasilnya sama persis. Nah, sekarang kita baru akan melakukan penelusuran menggunakan tabel penelusuran. Ya, atau ada yang bilang trace tabel atau ini adalah dry run test. Di mana kita nanti bisa mengetahui perubahan dari variabel yang ada di dalam pengulangan kita. Ya, kita lihat cara menelusuri menggunakan tabel bagaimana. Kita lihat ya, ini jadi sintaks kita atau program sederhana kita. Kita punya variabel jumlah angkot, kita punya variabel nomor angkot. Lalu kita lakukan pengulangan seperti ini. Nah, untuk membuat tabel penelusuran, kalian cukup tuliskan nama-nama variabel yang nilainya ada kemungkinan berubah pada saat pengulangannya. Ya, contohnya ini. Saya punya variabel nomor angkot, lalu saya juga masukkan kondisi terminasinya. Ya, di sini saya akan masukkan apakah nomor angkot lebih kecil sama dengan jumlah angkot. Nanti ini isinya true atau false. Dan yang terakhir, output dari tiap pengulangannya apa. Oke, ini tabelnya. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Ya, kita mulai dari atas. Kita tahu jumlah angkot sama dengan 10, nomor angkot sama dengan 1. Berarti nilai awalnya nomor angkot adalah 1. Begini ya. Lalu kita cek apakah 1 lebih kecil sama dengan 10, karena jumlah angkot itu 10 ya. True atau false? 1 lebih kecil sama dengan 10, hasilnya true ya. Kalau true, artinya masuk ke dalam while-nya, dia akan mengerjakan console.log ini. Maka akan tertulis angkot nomor angkotnya berapa sekarang? Lihat aja di sini. Nomor angkotnya 1. Jadi tampilnya angkot nomor 1 beroperasi dengan baik. Setelah itu, masuk ke baris yang ini. Nomor angkotnya ditambah 1. Sampai sini kita kembali lagi ke while-nya. Sekarang nomor angkotnya 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? True ya, true. Maka yang ditampilkan adalah angkot nomor 2. Selanjutnya di plus-plus lagi. Jadi
2 tambah 1, 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? True. Outputnya angkot nomor 3. Gitu ya. Ini dilakukan berulang-ulang sampai nomor angkotnya berapa? 10 ya. Nomor angkotnya 10. Nah, ini dilakukan pengecekan. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? True atau false? 10 lebih kecil sama dengan 10, hasilnya true ya. Makanya muncul angkot nomor 10 beroperasi dengan baik. Paham ya? Nah, sampai sini kira-kira pengulangannya berakhir atau belum? Jawabannya belum ya, karena masih masuk ke dalam pengulangan. Sekarang, ketika kita plus nomor angkotnya jadi 11, ini masih dilakukan pengulangan satu kali lagi. Apakah 11 lebih kecil dari 10? Nah, baru ini hasilnya false. Begitu false artinya apa? Keluar dari loopnya. Paham ya? Jadi sebetulnya pengulangannya dilakukan 11 kali. Pengulangan yang ke-11 itu menghentikan loopnya. Jadi inilah gunanya kita menggunakan tabel penelusuran. Cara bikinnya gampang, tinggal tulis aja variabel-variabel apa aja yang ada di dalam loopnya yang kemungkinan isinya berubah setiap loopnya. Lalu tuliskan juga kondisi terminasinya. Ya, pengecekannya apakah true atau false. Jadi nanti kelihatan kapan dia masuk ke pengulangan, kapan dia keluar dari pengulangan. Sekali lagi, tabel penelusuran ini sangat berguna apalagi untuk yang masih belajar mengenai pemrograman ini. Baik, jadi mungkin itu ya. Sampai sini dulu video kali ini. Simpel aja mengenai tabel penelusuran. Di video selanjutnya nanti kita akan mempelajari tipe pengulangan yang lain yaitu for ya. Nanti kita lihat apa perbedaannya dengan while dan bagaimana cara penggunaan for. Seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman ya supaya teman-teman juga tahu mengenai web design dan web programming. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Web Programming Unpas ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Saya Sandika Galih pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma.